Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Erliana SPSI. Saya mengajar di SMA Negeri 14 Bekasi sebagai guru bimbingan dan konseling. Dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PTJ dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dan hari ini saya siap melaksanakan PPL Aksi 1 saya bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat semua sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Calvin, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Di sini kalian kan satu kelas semua ya, 12 IPA 2 ya. Sudah saling mengenal satu sama lain? Mungkin kalau mengenal nama sudah, tapi belum tahu satu sama lain moto hidupnya apa sih? Ya enggak? Ya, oke. Makanya untuk di kegiatan hari ini kita supaya lebih mengenal lebih dalam lagi, kalian sebutkan nama, kemudian moto hidupnya apa? Satu persatu. Dari siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Bunga. Perkenalkan, nama saya Bunga Dahlia. Moto hidup saya memilih tanpa menyesal. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indri Nurcaini Putri. Moto hidup saya belajar dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang, dan rencanakanlah untuk masa depan. Karena apa yang telah terjadi di masa lalu dapat kita jadikan pembelajaran, dan apa yang akan datang di masa depan bisa kita rencanakan menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya. Nama saya Najwa Jara Nabila. Moto hidup saya, jangan lantas menyakiti orang lain, lebih baik dengan berkata hati sendiri dan memilih jalan sendiri. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Alfiani Putri. Moto saya, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Oke, selanjutnya. Nama saya Garneta Salsabila. Moto hidup saya, jangan mengharapkan hasil tanpa kerja keras. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kalfinul Hayat. Moto saya, hidup itu cuma sekali. Namun jika kita menjalankannya dengan benar, sekali saja sudah cukup. Oke, selanjutnya. Nama saya Farid Raffi Widianto. Moto saya, ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad. Moto hidup saya, menyerah adalah kata lain dari kegagalan. Oke, bagus ya, bagus-bagus sekali nih moto hidupnya. Tepuk tangan untuk moto hidup kita semua. Wah, keren banget nih moto hidup kalian. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke kegiatan selanjutnya adalah bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah melaksanakan atau melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Sudah pernah semua ya, gitu. Nah, berarti tahu dong apa itu bimbingan kelompok? Tahu. Ada yang bisa jelaskan? Saya, Bu. Oke, Farid. Apa itu, Nak? Bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, betul ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok melalui dinamika kelompok yang nantinya kita akan mengungkapkan pendapat, ide atau pikiran ya. Jadi nanti kita saling memberikan pendapatnya masing-masing ya. Oke, tapi perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 3 azas ya. Ada azas yang pertama adalah azas kerahasiaan gitu. Apa sih azas kerahasiaan ini? Nah, azas kerahasiaan ini kalian tidak boleh menceritakan apa yang tadi kita sampaikan, apa yang nantinya kita akan diskusikan di sini keluar dari ruangan ini atau keluar dari orang-orang yang ada di sini. Cukup di sini saja gitu. Nanti
yang akan kita bahas apapun itu. Nah, kemudian azas yang kedua adalah azas kesukarelaan. Ya, azas kesukarelaan adalah kalian datang ke sini dengan sukarela, dengan mengungkapkan unek-uneknya, pendapatnya, idenya, dan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian azas yang ketiga adalah azas keterbukaan. Nah, di sini kita secara berkelompok bersama-sama membahas satu topik permasalahan yang mungkin kita alami bersama, ya, atau mungkin sama-sama pernah kita rasakan gitu. Kita saling terbuka aja gitu. Kita ungkapkan nih pendapat kita, apa yang kita pernah rasakan atau pengalaman yang pernah kita alami, kita bahas di sini. Seperti itu ya. Kira-kira sudah paham tentang bimbingan kelompok ini? Sudah paham ya. Kalau sudah paham, berarti kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Tapi mungkin biar kita nggak ngantuk nih ya, Calvin ya, dan teman-teman semua, biar kita nggak ngantuk, kita ice breaking dulu sebentar. Mungkin lebih enaknya berdiri. Ayo kita berdiri. Instruksinya adalah kalau misalnya ibu bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali, gitu ya. Kalau siang berarti 2 gitu ya. Nah, kalau malam tidak usah bertepuk. Jadi ayo konsentrasi semuanya. Konsentrasi. Oke. Malam. Siang. Oke. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Kelihatan ya yang nggak konsentrasi siapa. Oke, sekali lagi ya. Ayo konsentrasi lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Akan duduk kembali. Udah semangat ya berarti ya. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan tentang tugas kita nih. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada PK dan AK. PK sama AK itu apa? PK itu pemimpin kelompok ya. Di dalam bimbingan kelompok ini yang bertugas sebagai PK adalah ibu gitu ya. Jadi guru BK-nya sebagai PK. Kemudian AK itu anggota kelompok, yaitu kalian nih ya. Tugasnya apa? AK ini bertugas sebagai anggota kelompok yang berpartisipasi untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan pikirannya. Nanti apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian punya pendapat nih, diungkapkan aja di dalam bimbingan kelompok ini. Seperti itu ya. Jadi apakah kalian sudah paham tentang tugas kalian masing-masing nih dalam bimbingan kelompok ini? Sudah paham dan sudah cukup jelas ya? Sudah ibu jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini adalah salah satu hal yang penting untuk kita. Karena apa? Karena dengan kepercayaan diri kita bisa berinteraksi sosial, bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan bisa bersosialisasi dengan siapapun gitu. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama nih. Kalian sudah pernah sebelumnya menggunakan teknik sosiodrama? Belum ya? Belum ada yang pernah. Mungkin kalau drama biasa mungkin udah pernah ya di mata pelajaran lain di praktiknya, tapi kalau untuk sosiodrama baru kali ini berarti ya. Oke, kita akan coba ya mempraktikkan teknik sosiodrama dengan tema kepercayaan diri. Jadi nanti di sosiodrama ini kita akan mendramatisasi situasi sosial yang topiknya tadi kepercayaan diri. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan di mana individu yang tidak percaya diri itu harus seperti apa, harus bagaimana, dan bagaimana cara biar bisa lebih percaya diri lagi. Seperti itu ya mungkin ya. Oke, nah kalau gitu mungkin ibu akan bagikan naskahnya ya. Oke, sebelum ibu bagikan naskah dramanya, mungkin sekilas nih tadi kan udah tahu nih. Jadi nanti kita akan mendramatisasi satu topik, yaitu kepercayaan diri, untuk mengetahui nih permasalahan kepercayaan diri itu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara meningkatkannya. Nah, kepercayaan diri itu sendiri apa sih? Mungkin kalian tahu nggak di sini? Ada yang tahu? Percaya diri itu apa sih gitu pengertiannya?
Alvin mau jawab? Apa? Gitu. Nggak tahu Bu. Oke, yang lain? Ada yang tahu? Kurang tahu. Mungkin taunya percaya ya sama diri sendiri gitu ya. Tapi kepercayaan diri itu merupakan suatu keyakinan yang dimana keyakinan itu meliputi segala aspek kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Dan keyakinan tersebut biasanya membuat kita merasa mampu untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai tujuan dalam hidup kita. Nah, itu adalah pengertian kepercayaan diri gitu, atau disebutnya adalah self confidence gitu. Nah, kemudian ada ciri-ciri kepercayaan diri yang bisa dilihat dari 3 aspek nih. Ini menurut teori Guilford. Jadi ada 3. Yang pertama, kita bisa melihat orang itu punya kepercayaan diri yang baik apabila ia memiliki sikap yang optimis. Ya, kalau optimis itu apa sih artinya? Berarti kita yakin terhadap kemampuan. Ketika melakukan sesuatu, orang yang percaya diri biasanya yakin saya bisa, gitu. Yakin saya mampu menyelesaikan apapun yang saya kerjakan. Nah, itu optimis tuh. Jadi nggak yang takut atau ragu atau khawatir nggak bisa, tapi lebih ke optimis. Kemudian yang kedua adalah individu yang merasa diterima di lingkungannya. Di lingkungan baik secara dia individu ya, secara utuh dirinya sendiri maupun secara kelompok. Gitu. Sebagai kelompok dia diterima di kelompok sosial, mungkin di kelompok yang besar maupun yang kecil, di dalam kelas atau di luar kelas dirinya. Seperti itu. Kemudian juga ada karakteristiknya. Karakteristiknya tuh seperti apa sih kalau orang yang punya kepercayaan diri yang baik? Yang pertama, biasanya dia selalu merasa tenang atau memiliki ketenangan ketika mengerjakan sesuatu. Ya. Yang kedua, biasanya individu ini mampu menetralisir ketegangan di berbagai situasi. Jadi nggak tegang. Mau maju ke depan, mau ngomong di depan orang, biasanya lebih enjoy gitu ya, nggak yang gitu ya, atau aduh udah keringet dingin, keringet jagungnya udah keluar tuh, nggak yang kayak gitu. Kedua, kemudian yang ketiga, biasanya individu itu punya karakteristik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian mampu berkomunikasi juga, dan biasanya mampu bersosialisasi. Selain itu juga orang yang punya kepercayaan diri yang baik, dia biasanya yakin terhadap potensi dan kemampuannya. Ya, jadi kemampuannya juga memadai gitu ya. Nah, selain itu biasanya orang yang punya kepercayaan diri yang baik, dia selalu bersikap atau bereaksi positif terhadap segala sesuatu. Jadi kalaupun misalnya ada di dalam situasi yang menyulitkan atau situasi yang tidak mengenakan buat dirinya, dia tetap positive thinking, tetap positif sikapnya tetap positif gitu, nggak yang aduh ini kenapa sih gitu kan, dapat nilai jelek gitu kan ya, padahal karena nggak belajar gitu kan. Nah, kalau orang percaya diri, oh ya saya dapat nilai jelek karena saya memang nggak belajar nih gitu, semalam kurang maksimal belajarnya. Kalau yang sebaliknya kan biasanya nih gara-gara si Anu nih nggak ngasih contekan ya nggak, atau gara-gara gurunya ngasih soalnya kesusahan atau kesulitan, terlalu susah soalnya, menyalahkan sesuatu gitu. Nah, tadi jadi seperti itu ciri-ciri atau karakteristik orang yang biasanya kepercayaan dirinya baik gitu. Kita bisa melihat itu semua, dan biasanya punya pengalaman yang baik juga. Biasanya pengalaman yang buruk ya, pengalaman yang buruk tapi dia jadikan sesuatu hal yang baik gitu, kalau orang yang punya percaya diri yang baik. Nah, kebalikan dari orang yang punya kepercayaan diri yang baik, biasanya orang yang ciri-cirinya seperti apa, yang kepercayaan dirinya itu rendah. Kalian ada yang tahu seperti apa sih ciri-cirinya? Kepercayaan dirinya rendah, terus kelihatan nggak pede gitu. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Betul, membanding-bandingkan, akhirnya jadi nggak punya tujuan hidupnya sendiri. Nah, orang yang kepercayaan dirinya rendah, ciri-cirinya adalah dia nggak punya tujuan, nggak punya keinginan pengen, aduh saya pengen nih, misalnya kalian kan kelas 12 nih ya, aduh saya pengen nih diterima di PTN ini, atau saya pengen eligible deh Bu dulu gitu kan, atau saya pengen lolos PTN dengan jalur rapot tanpa tes
tanpa pusing-pusing langsung masuk Bu. Nah itu kan punya keinginan kan. Tapi kalau orangnya punya kepercayaan diri yang rendah, biasanya dia nggak punya tujuan itu. Kalau ditanya cita-citanya apa nak, apa ya Bu ya, nggak tahu Bu, nggak kepikiran Bu. Nah itu udah ada indikasi tuh ya. Nah kemudian yang kedua adalah kurang memiliki motivasi untuk maju tadi ya. Kalau ditanya, saya mah ngikutin alur atau air yang mengalir aja Bu. Padahal air itu mengalir ke bawah ya nak ya. Berarti kalau kita ngikutin air yang ke bawah, sama aja kita ada bukannya ada peningkatan ya, tapi malah ada penurunan gitu. Jadi kurang motivasi untuk maju, ya udah saya ngikutin aja. Tapi kalau orang yang punya kepercayaan diri kan harusnya punya motivasi. Iya Bu, saya pengen ini. Saya punya motivasi buat bisa maju, bisa bangkit, bisa lulus SMA, saya bisa sukses begini. Punya visi dan misi yang visioner biasanya. Nah, kemudian juga orang yang kepercayaan dirinya rendah biasanya mudah frustasi. Tadi dihadapkan dengan masalah, kondisi, situasi yang sulit gitu, biasanya udah langsung nyerah. Aduh ini kok begini amat ya, kenapa sih hidup saya kok begini amat ya, atau kenapa sih teman yang lain tadi kan ngebanding-bandingin gitu, kok teman yang lain kok pinter banget ya, dapat nilai 100 tuh gampang banget, kenapa saya kok susah ya gitu. Udah frustasi, udah kayak give up duluan sebelum bisa mencoba, sebelum berusaha kayak udah hopeless gitu ya, nggak mau mencoba untuk bangkit gitu. Nah biasanya juga orang yang kepercayaan dirinya rendah terlalu perfeksionis dan sensitif gitu. Kenapa? Karena orang-orang perfeksionis kan menuntut kesempurnaan kan. Kayak kalau misalnya saya melakukan sesuatu hal yang tidak sempurna atau yang jelek gitu, atau yang kurang menurut dirinya sendiri, ya itu jelek gitu. Akhirnya nggak pede, saya udah buat karya nih, tapi menurut saya kayaknya kurang nih, karyanya kayaknya kurang bagus. Padahal menurut orang lain karyanya dia udah wow banget gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi terlalu perfeksionis terhadap sesuatu, kemudian sensitif. Baru diomong sedikit misalnya udah, karya kamu bagus sih tapi bla 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 bla, tapinya itu membuat dia kepikiran, apa iya ya, jangan-jangan pekerjaan yang saya lakukan masih kurang nih, atau jangan-jangan kayak gini, nanti kalau saya bikin kayak gini takutnya nilainya jelek, takutnya begini, takutnya begitu, takutnya ini itu dan sebagainya, kayak gitu. Itu beberapa ciri orang-orang yang kepercayaan dirinya rendah. Nah, lalu bagaimana nih caranya kita untuk memupuk kepercayaan diri kita lebih baik lagi? Ada yang tahu? Lebih menerima diri sendiri. Nah, kemudian juga kita harus bangkitkan kemauan kita. Kita harus punya kemauan tentunya dibarengi dengan kemampuan kan, tapi kemauan dulu. Tadi kita punya keinginan, karena orang yang nggak percaya diri nggak punya tujuan, nggak punya keinginan, nggak punya cita-cita, nggak punya visi misi. Nah kita harus punya itu gitu ya, kita harus punya itu. Saya kelas 12, target saya adalah di semester 2 sebelum saya dapat ijazah SMA, saya diterima dulu di PTN. PTN mana yang mau kamu tuju? Misalnya saya punya tujuan, saya pengen ngambil prodi ini, jurusan ini di PTN ini. Itu kan jelas tuh visi misinya gitu, tujuan kita jelas. Jadi bangkitkan dulu kemauan kalian mau bagaimana ke depannya, mau seperti apa, itu harus tahu dulu gitu. Kalau kalian nggak tahu apa yang mau kalian capai nantinya, kalian bingung, nanti jadi akhirnya insecure, nggak percaya diri. Aduh saya udah kelas 12 nggak pede nih mau daftar PTN ini, takutnya nilainya kurang, takutnya nggak diterima dan sebagainya, kayak gitu. Pertama. Kedua, apalagi selalu berinisiatif ya, karena orang-orang yang percaya diri biasanya inisiatif. Inisiatif buat apa? Inisiatif buat cari informasi, buat tanya ya. Jadi nggak usah malu buat berkomunikasi. Misalnya, aduh saya mau nanya nih sama Bu Lina nih, guru BK, tentang PTN atau tentang hal-hal yang kalian nggak tahu, tapi malu ngomongnya gimana ya, mulainya ya. Nah jangan kayak gitu, tapi kalian inisiatif nih. Sebelum Bu Lina ngejelasin atau sebelum guru BK yang lain ngejelasin tentang informasi apa yang kalian belum tahu, saya harus tanya dulu. Saya inisiatif, mau ke ruang BK, mau konsultasi, kayak gitu. Percaya diri.
gitu. Percaya diri dengan memupuk inisiatif gitu ya. Jadi nggak perlu dicolek dulu atau nggak perlu dikasih informasi dulu sama gurunya, tapi kalian yang inisiatif nanya apa yang hal apa yang kalian tidak ketahui, kalian tanya seperti itu. Kemudian tidak mudah menyerah tentunya ya. Untuk membangun atau memupuk kepercayaan diri kita nggak boleh gampang nyerah, tadi hopeless gitu ya, belum apa-apa udah nyerah duluan deh, nggak mau coba gitu, nggak boleh kayak gitu. Kemudian bersikaplah mandiri ya, karena kemandirian ini juga bisa memupuk kepercayaan diri. Jadi harus lebih mandiri, harus lebih mencoba untuk apa sih yang harus kita lakukan nih, jangan bergantung sama teman gitu. Kalian sudah kelas 12 karena cita-cita kalian, apa yang menjadi tujuan hidup kalian kan tadi di awal kita sudah jelaskan kan, moto hidupnya masing-masing udah bagus-bagus banget gitu. Jadi coba moto hidupnya benar-benar diresapi, dimaknai sebagai tujuan kalian nanti mau gimana setelah lulus dari SMA ini gitu. Nah, kemudian juga biasanya untuk memupuk kepercayaan diri kita harus positif dalam memaknai kegagalan, karena susah. Orang-orang yang kurang percaya diri biasanya memaknai kegagalan itu sesuatu yang kayaknya tuh, kenapa hidup saya tuh menderita banget gitu kan ya, kenapa saya selalu gagal gitu kan, kenapa saya kayak mendramatisasi atau mendramatisir hidupnya kayak seolah-olah jadi orang yang paling terzolimi atau orang yang paling menderita di dunia ini gitu ketika gagal gitu, ketika kita tidak bisa mencapai tujuan sesuatu atau mencapai sesuatu tujuan yang kita inginkan. Itu kayak langsung didramatisir, kayaknya aduh kenapa sih saya bodoh banget, kenapa saya begini banget gitu. Itu kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus tetap positive thinking. Oh, di setiap kegagalan itu pasti ada keberhasilan yang tertunda. Anggaplah seperti itu gitu. Jadi itu cara untuk memupuk kepercayaan diri, kita selalu bersikap positif atau memaknai kegagalan dari yang negatif. Kegagalan itu kan negatif nih, tapi kita terimanya itu jadi hal yang positif gitu. Kemudian apalagi ya kira-kira ya, memupuk kepercayaan diri supaya kita lebih baik lagi kepercayaan dirinya, biasanya adalah membiasakan untuk memberanikan diri gitu. Karena apa? Karena biasanya seusia kalian itu hal yang paling menakutkan adalah nggak berani dulu gitu. Ya nggak sih? Nggak berani buat mencoba, nggak berani buat maju, nggak berani buat mengungkapkan pendapat gitu. Kayak ada hal yang kalian rasain, ada hal yang kalian pikirkan aja kadang di kelas gitu, cuma diem aja. Padahal bisa aja mungkin kalian sampaikan pada saat diskusi, forum diskusi sama teman-teman, atau pada saat lagi belajar sama guru gitu. Kalian nggak ngerti, cuma diem aja di pojokan, ya nggak? Akhirnya ya udah nggak ngerti seterusnya gitu. Harusnya seperti apa? Harusnya ya ketika kalian nggak ngerti, nggak paham, ya coba, Bu, maaf saya kurang paham di bagian ini, tanya kan, lebih enak gitu. Yang penting komunikasinya sama guru yang baik. Atau mungkin nanya nih, misalnya Mamat sama Farid sebangku gitu kan, Farid nggak ngerti, bisa nanya sama Mamat, Mat tadi yang bagian ini seperti apa sih harusnya, kayak gitu. Jadi komunikasi yang baik seperti itu. Jadi itulah tadi beberapa cara untuk memupuk kepercayaan diri. Nah, sampai sini mungkin kalian sudah paham? Sudah paham ya, sudah jelas ya. Nah, makanya mungkin melalui teknik sosiodrama ini nanti kita akan dramatisasi ya tentang bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana individu yang tidak percaya diri seperti apa sih nanti. Kalian sudah siap untuk sosiodramanya? Sudah siap. Kalau begitu Ibu ambil dulu naskah dramanya. Nah, di sini Ibu punya naskah dramanya. Ibu bagikan dulu ya di sini. Oke. Oke. Kalian sudah pegang masing-masing naskahnya? Sudah. Oke. Nah, nanti akan Ibu bagi menjadi 2 bagian ya. Nanti akan ada 2 orang sebagai observer, 6 orang sebagai pemain. Nah, di sini siapa yang akan menjadi observer yang bersedia? Ayo, siapa di antara kalian? Oke, Indri, 1. Satunya lagi siapa nih?
Oke, Bunga. Berarti kita sudah dapat nih 2 observer, Indri dan Bunga. Berarti sisanya 6 orang yang lain, ada Ara, Alfi, Anet, kemudian Calvin, Farid, dan Mamat sebagai pemain ya. Sudah siap semua? Sudah siap. Oke, kalau gitu kalian bisa baca naskah dramanya. Di situ sudah ada karakternya masing-masing ya. 6 pemain yang nantinya akan bermain sosiodrama sudah paham di dalamnya. Kalau gitu ada baiknya kita simulasi dulu ya. Mungkin kita berdiri dulu, nanti kita akan kondisikan seperti apa. Nanti siapa dulu yang akan memulai? Ya, Farid. Nanti Farid sebagai apa di situ? Orang yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri. Kemudian Mamat? Orang yang bermain gitar. Orang yang bermain gitar. Calvin? Siswa yang menyemangati temannya tidak percaya diri. Siswa yang menyemangati temannya yang tidak percaya diri ya. Kemudian? Aku jadi yang Anet sebagai anggota OSIS ya, yang nanti menawarkan formulir. Kemudian? temannya mama. Alfi sebagai temannya Mamat yang main gitar ya. Ara temannya Alfi yang nyanyi. Oke, berarti nanti ada Alfi, Ara sama Mamat yang nyanyi main gitar gitu ya. Kemudian Farid, Calvin, Anet sudah tahu ya tadi karakternya. Kalau gitu kita posisikan diri kita untuk bermain peran. Kita lagu yuk. Kita coba lagu seandainya Beviara. Wah, boleh tuh. Ayo, Dik. Kupaan lagi. Duh, PR belum selesai lagi. Duh, gue bentar lagi masuk lagi. Ya, kira guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi di sini aku mau ngasih kalian kabar gembira. Jadi OSIS 14 akan mengadakan acara eksparasi pada tanggal 18 Desember 2022 nanti. Di acara ini kalian bebas berekspresi sesuai dengan bakat yang kalian punya. Oh iya, di sini aku bakal bagiin kalian formulir pendaftaran. Jadi bagi kalian ingin ikut berpartisipasi bisa banget nih diisi formulir pendaftarannya. Formulir pendaftarannya. Ini formulir pendaftarannya. Bagus juga nih. Najwa, Alfi, gas kan nih? Ya lah, nomor deskripsi. Lo masih nanya gue? Ya gas lah. Zara keren banget sih. Gue jadi tahu siapa aja yang berbakat di sekolah ini. Oke, ada yang mau bertanya? Aku mau nanya, Iya, boleh? buat acara ini boleh berkelompok kan ya? Boleh banget dong. Oh iya guys, buat pengumpulan formulir pendaftarannya bisa dikumpulkan setelah pulang sekolah ini ya. Jadi kalau nggak ada yang mau bertanya, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya. Rit, lo kenapa? Tadi kali cerita sama gue. Sebenarnya gue pengen banget ikut acara itu karena hobi gue nyanyi, tapi gue nggak pede karena suara gue yang sebagus ini. Apa kata orang nanti setelah mendengar suara gue? Suara lo bagus cuy. Gue pernah denger kok suara lo pas lagi nyanyi di toilet. Itu bagus sumpah. Percaya sama gue kalau lo bisa. Jangan negatif thinking dulu lah. Kan belum tentu atau lo pikirin tentang perasaan ke orang lain itu benar. Gue yakin lo bisa kok. Rit, ayo ikut gabung bareng gue, Najwa sama Alfi. Kita nyanyi bareng. Ayo Rit, gabung sama kita. Gue tahu sama ini tuh lu jago nyanyi. Gas gue, Rit, kita nyanyi bareng-bareng. Halo semua, untuk formulir pendaftarannya bisa dikasih ke saya sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, semangat ya. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sosiodrama ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalian sudah mampu mendalami perannya masing-masing sesuai dengan karakternya tadi di naskah dramanya ya. Keren sekali. Nah, sekarang Ibu mau mendengarkan tanggapan atau pendapat dari observer nih. Dari dua observer kita. Mau siapa dulu? Indri dulu atau Bunga dulu? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bunga. Jadi menurut pendapat saya, manusia itu kan adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi di sisi lain juga manusia itu adalah makhluk individu yang dimana cuman kita yang tahu potensi plus dan minusnya diri kita sendiri. Misalnya, kan gak semua orang tahu apa yang kita suka dan kita nggak suka. Ya, betul ya tadi kata Bunga, manusia itu pada dasarnya semua sama-sama punya potensi, sama-sama punya kemampuan, punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, tinggal bagaimana kita mengetahui dan paham betul nih kelebihannya kita apa, kekurangannya kita apa, seperti apa, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Seperti itu ya Bunga ya. Oke, nah selanjutnya untuk tanggapan yang kedua dari observer kedua. Ya, menurut saya, sebagian remaja seperti kita masih sering merasa insecure padahal belum mencoba tetapi takut dengan omongan negatif dari orang lain. Padahal itu hanya persepsi kita saja. Kepercayaan diri seseorang akan muncul karena adanya faktor yang mendorong. Salah satunya adalah support dari orang-orang terdekat. Contohnya seperti Farid. Tadinya ia ragu untuk mengikuti kegiatan eksplorasi ini, tapi ketika sudah disupport dan diberi dukungan oleh teman-temannya, terutama Calvin yang memberi semangat dan mendorong, jadinya Farid
bisa untuk mengikuti lomba tersebut. Maka dari itu, kita harus yakin dan percaya atas kemampuan dan potensi diri kita. Karena itu salah satu yang membuat kepercayaan diri itu meningkat. Oke, bagus ya tadi apa yang dikatakan Indri, betul bahwa kepercayaan diri itu sebenarnya tergantung persepsi kita gitu kan. Kebanyakan dari kalian atau remaja saat ini ya, banyak yang insecure, belum mencoba udah takut duluan nih, takut gagal, takut orang gimana ngomongnya negatif, atau takut dibilang apalah segala macam ya gitu kan. Nah akhirnya jadi belum mencoba udah mundur duluan, belum mencoba udah nggak yakin duluan gitu, akhirnya jadi nggak percaya diri, itu karena insecure. Nah makanya butuh yang namanya support system juga dari orang sekitar, dari teman-teman kayak tadi ya. Betul, tadi kalau kita lihat di sosiodrama tadi kayak Farid yang sebelumnya ragu-ragu akhirnya dapat support dari teman-temannya, salah satunya Calvin ya tadi ya kata Indri, disupport sama Calvin akhirnya Farid jadi lebih yakin dengan kemampuannya, dengan potensinya, bahwa dia akan mencoba sekalipun gagal nantinya atau berhasil atau tidaknya, Farid mencoba untuk meyakini bahwa dia mampu, dia punya potensi seperti dengan teman-teman yang lain juga untuk berpartisipasi di eksplorasi seperti itu ya jadinya ya. Nah kalau gitu ibu mungkin mau tanya nih sama yang lain juga di luar dari observer, mungkin teman-teman yang lain bisa kasih pendapat. Kalau menurut kalian nih, apa sih hal-hal yang membuat seseorang atau individu itu jadi nggak percaya diri gitu? Kenapa sih gitu? Kalau kita pikirkan tuh apa penyebabnya gitu? Siapa dulu yang mau kasih pendapat? Mungkin pasti setiap orang beda-beda dong alasannya kenapa nggak percaya diri. Siapa dulu? Saya, Bu. Oke, silakan Calvin. Mungkin orang yang tidak percaya itu bisa jadi karena terlalu terpengaruh oleh perkataan orang lain. Padahal kan yang dikatakan orang lain itu belum tentu benar. Oke, betul ya. Jadi terpengaruh omongan orang lain yang sebenarnya omongan orang lain itu belum tentu benar ya. Oke, siapa lagi yang mau ngasih tanggapan? Saya, Bu. Oke, Ara, silakan Ara. Karena sering membandingkan kesuksesan orang lain dengan kesuksesan diri sendiri. Oke, jadi karena sering membanding-bandingkan ya dengan kesuksesan orang lain dengan diri sendiri. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau kasih tanggapan? Ya, Bu. Oke, silakan Mamat. Ya, silakan Mamat. Menurut saya, mungkin orang yang kurang percaya diri itu memiliki pengalaman yang buruk. Oke, betul ya. Tadi kata Mamat salah satunya mungkin penyebab seseorang tidak percaya diri karena pengalaman buruk gitu. Pengalaman buruk apa sih, Mamat? Mungkin salah satunya mungkin pengalaman buruk ketika ditolak gitu ya. Lagi ngomong gitu terus mungkin bukannya didengarkan dengan baik, bukannya diperhatikan, tapi malah dicela gitu. Apa sih bahasa kalian tuh? Disanggah, dipotong gitu kan. Akhirnya jadi mau ngomong lagi jadi nggak pede gitu, takutnya nanti begini gitu ya Mat ya, mungkin ya pengalamannya ya. Oke, jadi itu tadi ya mungkin banyak hal mungkin yang penyebab atau sebab gitu ya, sebabnya seseorang atau kalian nih diantara kalian nggak percaya diri itu karena apa gitu. Tadi yang sudah disebutkan oleh Mamat, kemudian Calvin, kemudian sama Ara tadi ya gitu kan, ternyata banyak hal yang salah satunya ini toh gitu, terpengaruh omongan orang, kemudian dibanding-bandingkan gitu. Si ini lebih pinter loh, si ini lebih cantik loh, ini lebih ganteng loh, ini lebih segalanya dan sebagainya gitu. Dan punya pengalaman buruk ketika kita udah pede, udah senyum manis, sudah gitu kan, tiba-tiba ada yang nyela, tiba-tiba ada yang motong. Akhirnya jadi ya udah deh, mendingan saya diem aja, mendingan saya udah deh gitu. Akhirnya kayak gitu ya gitu. Nah terus gimana nih, tadi kan kita udah tahu nih penyebabnya, atau mungkin salah satu alasan, beberapa alasan yang tadi kalian sebutkan ini mewakili diri kalian tuh, kenapa tidak percaya diri. Lalu bagaimana nih baiknya atau caranya untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan diri yang baik seperti apa? Selalu berpikir positif, bisa. Kemudian apa lagi? Kayak berolahraga gitu. Soalnya olahraga kan bisa mengurangi Depresi. Oke, olahraga ya. Jadi berpikir positif, olahraga, karena olahraga itu kan aktivitas fisik yang menyita banyak waktu ya.
terus akhirnya dengan olahraga kayak jadi mengalihkan hal-hal yang negatif ya, jadinya lebih positif lagi dengan kegiatan olahraga, dan mindset berpikir kita juga diubah nih, seperti kata Bunga tadi, harus positif kayak gitu. Ada lagi nggak mungkin? Saya, Bu, Oke, silakan Farid. berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, betul ya, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, ada lagi yang mau kasih tanggapan? Saya, Bu, Oke, silakan Alfi. lebih menghargai diri sendiri dan menerima keadaan diri sendiri. Oke, lebih menghargai diri sendiri dan menerima keadaan diri sendiri ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan tentunya ya. Oke, bagus nih. Ada lagi mungkin yang mau kasih tanggapan nih? Saya, Bu, Ya, silakan Anet. kita harus berpikiran positif dan yakin bahwa diri kita itu bisa. Oke, kita harus berpikir positif dan yakin ya bahwa diri kita pasti bisa. Ya, jadi banyak hal ya ternyata yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tadi yang sudah disebutkan ya, sama tadi ada Bunga, ada Alfi, Farid, Anet, semua tadi menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah salah satunya untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian juga menghargai orang lain ya Alfi ya, menghargai diri sendiri sebelum menghargai orang lain gitu. Jadi kita harus self love dulu nih sebelum kita mencintai orang lain gitu. Bahasa istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga berpikir positif dan yakin dulu nih terhadap kemampuan diri sendiri gitu ya. Karena kalau kita nggak yakin sama diri sendiri, siapa yang mau yakin sama diri kita? Betul nggak? Betul. Oke, jadi itu mungkin bisa kalian terapkan hal-hal yang sederhana, sesederhana itu, tapi mungkin agak walaupun sulit gitu ya, agak-agak sulit untuk diterapkan. Tapi kalau kalian mau mencoba, mau meningkatkan kepercayaan diri yang lebih lagi, mungkin itu akan bisa membantu kalian bisa lebih percaya diri. Seperti itu ya mungkin ya. Sudah jelas semua? Sudah jelas, paham ya? Oke, nah kalau gitu semoga apa yang tadi disampaikan bisa kalian terapkan, bisa diambil hal-hal positifnya sehingga kalian bisa percaya diri lagi. Kalau gitu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kalian sudah menyampaikan pendapat masing-masing ya, sudah paham ya bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, paham juga kenapa sih orang nggak percaya diri gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih menurut kalian kesannya mengikuti pembelajaran bimbingan konseling hari ini dengan metode bimbingan kelompok teknik sosiodrama nih? Menurut kalian gimana nih? Seru banget. Seru ya. Oke, terus kalau misalnya Ibu adain lagi, kira-kira kalian mau lagi nggak nih? Mau banget ya, tapi mungkin nanti kita akan angkat topik yang berbeda ya, selain kepercayaan diri. Oke, kalau gitu. Nah, tadi Ibu sudah men-share Google Form di grup kelas kalian, grup BK kita. Nah, kalian nanti isi lembar evaluasi, kemudian ada lembar kerja peserta didik. Di situ ada 2 link yang sudah Ibu share, jadi kalian bisa isi dulu. Mungkin bisa dikeluarkan handphonenya masing-masing, dicek dulu apakah sudah ada linknya. Sudah? Oke, sudah. Nah, oke, kalau sudah ada, Ibu kasih waktu kalian untuk mengisinya sekarang ya. Oke, sudah semua mengisinya? Sudah. Oke, kalau sudah handphonenya dimasukkan lagi ya, disimpan kembali. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah di akhir jam pelajaran ya. Kita sudah 2 jam pelajaran, 90 menit kita lalui dengan bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kalian keren banget nih hari ini, luar biasa sekali mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan sangat baik, dan alhamdulillah sampai di akhir
akhir kegiatan ini mungkin kita sudahi dulu kali ya, kita sudah cukupkan. Kira-kira apakah setelah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini kalian mendapatkan pemahaman baru atau semangat baru? Ya, dapat ya, semangat ya. Oke, jadi lebih semangat buat meningkatkan kepercayaan diri tentunya, ya. Oke, siap ya? Siap. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya tadi kita buka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan mengucapkan atau membaca doa yang mungkin akan dipimpin oleh Calvin lagi ya, Vin ya. Oke, siap ya Calvin. Oke, kita pimpin doa dulu, Vin. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Calvin sudah memimpin doa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan kita bisa ketemu lagi ya nanti di bimbingan kelompok dengan topik yang lebih menarik lagi. Mungkin kalau misalnya untuk hari ini ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang pengen konsultasi atau bertanya lebih lanjut, mungkin kalian bisa temui Ibu di ruang BK ya setelah kegiatan ini. Kalau gitu mungkin untuk hari ini terima kasih banyak dari Ibu. Apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya di hati kalian ya, mudah-mudahan tadi asas-asasnya, asas keterbukaan, asas kerahasiaan dan kesukarelaannya tetap kita jaga ya, di luar dari bimbingan kelompok ini tidak kita ungkapkan di luar sana ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita sudahi, kalian bisa kembali ke kegiatan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.